Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nailu Saada dari kelas Sastra Indonesia 5A. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Charles Dickens. Yang pertama, Charles Dickens adalah salah satu sastrawan terkenal asal Inggris. Ia dilahirkan tepat pada 7 Februari 1812 di Langford. Ia lahir bukan dari kalangan bangsawan. Ia adalah seorang anak dari John Dickens. Pada tahun 1824, ayahnya harus dipenjara karena hutang di Marshalsea di usia 12 tahun. Dickens terpaksa dikeluarkan dari sekolah dan bekerja di pabrik. Meskipun pada akhirnya ia mampu kembali bersekolah. Pengalamannya yang kelam di masa kecil terus membayanginya. Kemiskinan dan perasaan ditinggalkan menjadi sangat mempengaruhi pandangannya yang dituangkan dalam berbagai karya fiksinya. Meskipun mengalami kesulitan finansial, orang tua Dickens sempat menyisihkan sebagian uang untuk mengirim salah seorang anak mereka bersekolah. Mereka memilih salah satu seorang anaknya yang dianggap paling berbakat dan menaruh seluruh harapan padanya. Tetapi yang terpilih bukanlah Dickens, melainkan saudara perempuan Dickens yang bernama Fanny. Yang berbakat di bidang musik, ia dikirim ke akademi tidak lama sebelum ayahnya dipenjara. Pada awal tahun 1827, Dickens berkesempatan bersekolah di Wellington House Academy di bulan Mei. Ia mendapatkan posisi firma hukum Ellis dan Anne Blackmore berkat koneksi ibunya yang memaksa berhenti sekolah. Pada November 1828, ia pindah ke firma hukum Charles Molly, masih dengan posisi yang sama, namun ia merasakan ketidakcocokannya dalam bidang hukum, dan pada akhirnya ia bekerja menjadi petugas steno di pengadilan pada tahun 1829. Sebelumnya, ia harus lebih dahulu mempelajari sistem Gurney untuk menulis cepat, yang dikuasainya dengan mudah berkat ingatan kuatnya. Selama masa ini, sesungguhnya ia berkesempatan menjadi seorang aktor. Namun, waktu hendak mengikuti audisi, ia jatuh sakit. Di usia 18 tahun, Dickens kerap tampil membacakan karya-karya William Shakespeare, History of England oleh Goldsmith, juga Short Account of the Roman Senate karya Berger. Selanjutnya yakni tema yang diangkat dalam karya-karyanya. Dickens adalah pembela kaum miskin dan tertindas serta kritikus aristokrat dan elitisme High Crush. Karya-karya populer seperti David Copperfield, Christmas Carol, dan Pickwick Papers mengungkapkan kritik sosial yang menceritakan tentang kesulitan yang dialami oleh rakyat Inggris, serta membahas penghinaan terhadap korupsi dan kebodohan dalam bisnis, hukum, agama, dan pendidikan Victoria Inggris. In Our Mutual Friends, tulis Neil Philip mengutip salah satu contoh Dickens menggambarkan pelepasan nafsu birahi atau agama yang berbicara dengan memanjang-manjangkan My Dear Children tentang kedatangan sepulcher yang indah dan mengulangi kata sepulcher atau digunakan pada bayi 500 kali dan tidak pernah mengisyaratkan apa artinya. Penulis buku Oliver Twist dan Christmas Carol ini kebanyakan karya terkenal dan diterima oleh banyak orang karena syarat dan kritik sosial, tetapi disampaikan dengan cara yang menyenangkan. Tulisannya ini juga mampu menggugah hati para pembacanya. Sebelum menulis Oliver Twist, Dickens mengalami karir sebagai reporter, ilustrator, hingga editor untuk koran dan majalah di London. Dickens dikenal sebagai reporter yang akurat dan tepat. Tahun 1833, karir sebagai penulis fiksi dimulai melalui cerita pendek dan esai. Selanjutnya yakni karya-karya Charles Dickens. Yang pertama adalah A Dinner at Poplar Walk. Di sini yang pertama ada tiga karya sastra yang terkenal. Yang pertama yakni ada A Dinner at Poplar Walk. Ini adalah esai pertama yang dipublikasikan adalah A Dinner at Poplar Walk pada Desember 1833 di Monthly Magazine. Yang kedua yakni Oliver Twist. Tepat di tahun 1837, novel yang membuatnya populer ini terbit. Oliver Twist menceritakan kehidupan seorang anak yatim piatu yang harus
hidup di jalanan. Dalam buku ini terinspirasi dari kehidupannya di masa kecil yang miskin hingga harus mencari nafkah untuk bertahan hidup. Karyanya ini diterima dengan sangat baik di Inggris maupun Amerika. Hingga sekarang karya klasik Dickens ini telah berulang kali diadaptasi ke film. Film Oliver Twist terakhir dibuat pada tahun 2005 oleh Roman Polanski. Yang ketiga yakni salah satu karya yang terkenal yakni adalah A Christmas Carol. Pada tahun 1843 menjelang Natal, novel itu ditulis dalam waktu yang singkat hanya sekitar 5 minggu. Tak disangka buku ini laku keras dan terjual lebih dari 6.000. Selain ceritanya yang menggugah hati tentang Ebenezer Scrooge, Christmas Carol juga memuat kritik sosial tentang kesulitan yang dihadapi oleh rakyat miskin di Inggris saat itu. Yang keempat yakni ada Nicholas Nickleby pada tahun 1838, The Old Curiosity pada 1841, Barnaby Rudge 1841, American Note 1842, Martin Chuzzlewit 1843, The King 1845, dan ke-10 The Cricket on the Hearth 1846, Dombey and Son 1846 sampai 1848. Selanjutnya yakni ada jurnal mingguan yang bernama Household Words. Di sini antara lain ada A Story of England, Hard Teams, A Tale of Two Cities, Great Expectation, David Copperfield, dan yang keempat ada Bleak House, ke-15 ada Little Story, 16 Or Mutual Friend, dan ke-17 ada The Mystery of Edwin Drood. Penghargaan. Charles Dickens belum mempunyai penghargaan, namun beliau sudah dikenal dan disebut sebagai novelis Inggris yang terbesar. Tapi tidak ada yang dapat menyangkal kejeniusan dan kontribusi yang luar biasa untuk kesastraannya. Terbukti dari karya sastra yang benar-benar dinikmati oleh para pembaca dengan sukacita, dan beliau juga merupakan seorang penulis reformis atau penulis yang menulis tentang hal-hal buruk yang mengubah keadaan masyarakat menjadi lebih baik. Hingga saat ia sudah tiada, karya beliau masih dinikmati bahkan menjadi sebuah inspirasi bagi para sastrawan baru, dan karya-karyanya merupakan karya sastra terbaik seperti G.K. Chesterton, Murakami Haruki. Bahkan juga ada para sastrawan yang membuat atau menciptakan sebuah buku yang berisi mengapresiasi karya Charles Dickens. Yang pertama ada karya Charles Dickens, yang kedua ada Taman and Hall, yang ketiga ada Lillian H.L. Watson. Ini adalah buku-buku yang mengisikan tentang bagaimana apresiasi terhadap Charles Dickens. Pada tanggal 18 Juni 1870, Dickens mengalami stroke di rumahnya. Setelah bekerja sehari penuh di Edwin Drood, keesokan harinya pada tanggal 9 Juni dan bersamaan juga dengan peringatan 5 tahun kecelakaan kereta api, Stratford 9 Juni 1865, ia meninggal di Hill Gate. Dia simpatisan dengan orang yang miskin, mengalami penderitaan dan tertindas. Dan dengan kematiannya di Inggris kehilangan salah satu penulis terbesar yang ada di dunia. Kata-kata terakhir Dickens sebagaimana dilaporkan dalam berita kematian di The Times adalah, "Be natural, my children, for the creature that is natural is fulfilled all the rules of art," yang berarti bersikaplah alami anakku, karena penulis yang alami telah memenuhi semua aturan seni. Dickens berwasiat agar tidak perlu ada monumen peringatan yang didirikan untuk menghormati dirinya. Hanya ada satu patung perunggu seukuran Dickens yang pada tahun 1891 dibuat oleh Francis Edwin Elwell, diletakkan di Clark Park di Spruce Hill, daerah Philadelphia, Pennsylvania di Amerika Serikat. Sofa tempat di mana dia meninggal disimpan di museum tempat kelahiran Dickens di Portsmouth. Ini adalah contoh karya-karya dari Charles Dickens. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.